Saya sebetulnya mau tertawa melihat kalian yang ingin mengusung tema RUU perampasan aset ini sebagai tema untuk unjuk rasa. Karena apa? Jauh-jauh pilihan dari Pati membawa isu ini ke Jakarta bagi saya adalah sebuah lelucon. Dan banyak telunjuk mengarah kepada kekuatan politik Solo yang menunggangi kalian. Telunjuk siapa? Ngomong kepada saya. Mana telunjuknya? Sini. Tak peritilane telunjuknya. Kok rumangsamu banyak telunjuk petunjuk? Tunggangi sini. Kalau urusan tunggang menunggang, saya paling bisa kalau urusan tunggang menunggang. Rumangsaku ngomong fitnah, geng Solo dibawa-bawa. Hei keong racun, hei utak udang, hei cengkal lawang. Tak kasih tahu ya, bahwa kita yang ada di Jawa Tengah kadang tidak setuju dengan pergerakan AMPB yang ada di Jawa Tengah. Tapi untuk kali ini kami ya, yang ada di Jawa Tengah sangat mendukung pergerakan AMPB untuk mendorong perampasan aset para koruptor. Kamu ngomong sembarangan. Hei, keong racun. Ferdinand telah menjelekkan AMPB, telah memfitnah AMPB. Kalau memfitnah saya masih terima. Tapi kalau ada yang memfitnah AMPB, maka saya nggak terima. Harus kita lawan. AMPB adalah milik Pati dan milik Indonesia sekarang. Oke ya. Dan kami beritahukan kepada Ferdinand, kalau tidak minta maaf, maka akan kami somasi dan akan kami seret di depan pengadilan. Ya. Selanjutnya kita mau berjuang ini, kita sudah menetapkan apapun yang terjadi, kita terus berjuang dan memperjuangkan agar undang-undang perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor segera ditetapkan dan segera dilaksanakan. Semua koruptor harus disita asetnya dan harus dihukum. Itu. Jadi AMPB menyatakan perang terhadap koruptor. Karena koruptor bukan musuh AMPB saja, tetapi koruptor musuh bangsa Indonesia. Siapapun koruptornya kita tidak memandang. Jadi musuh kita adalah para koruptor, antek-antek koruptor, dan para penjilat-penjilat koruptor. Itu adalah musuh dari AMPB, juga musuh dari bangsa Indonesia. Aksi AMPB di Jakarta itu memang ditunggangi. Mau tahu ditunggangi siapa? Ditunggangi oleh rakyat. Data yang berbicara melalui aliran donasi. Bahkan ketika akun rekening Mas Botok diblokir oleh Bank Mandiri, siapa yang lebih dulu marah? Mas Botok, AMPB, salah. Yang lebih dulu marah adalah rakyat. Memangnya cuma politisi ulung saja yang bisa main tunggang-tunggangan aksi. Rakyat juga bisa. Bukan Anda saja yang punya kecerdasan. Rakyat juga punya kecerdasan. Mari tim cyber security, influencer dan pegiat media sosial satukan kekuatan, persempit celah para buzzer untuk menyebarkan propaganda di ruang digital. Jangan biarkan algoritma media sosial berpihak pada mereka. Tagar lawan dengan tagar. Tagar lawan dengan tagar. Narasi lawan dengan narasi. Aksi lawan dengan aksi. Jangan kasih ruang untuk para londo ireng. Jangan takut terhadap intimidasi apapun. Aspirasi kita dijamin oleh UUD 1945. Kedaulatan penuh negara ini ada di tangan rakyat. Jangan mau isu besar yang kita bawa ini digemboskan oleh londo ireng supaya anti klimaks. Tandai si Ferdinand ini ada di dapil mana. 2028 ketika wajahnya muncul berkampanye untuk dirinya sendiri atau untuk golongannya, jangan dipilih. Dia punya hak untuk bersuara, silahkan. Kita sebagai warga negara juga punya hak untuk tidak memilih dia dan menggemboskan suara partai yang mengusung dia di pemilu 2029 nanti. Pertanyaan saya untuk si Ferdinand,
Kami yang Anda maksud itu siapa? Jangan coba-coba membawa narasi bahwa kami yang Anda maksud itu adalah rakyat. Bisa diamuk Anda nanti sama rakyat yang enggak terima diandu domba oleh Anda. Kalau yang saya, afiliasi politik Anda ada di PDI Perjuangan dan saat ini ada indikasi kuat ingin mendekat lagi ke Gerindra. 2024 kemarin jadi caleg PDIP di Dapil DKI Jakarta 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan memperoleh suara 29.601. Pernah menjadi ketua DPP Bara JP di tahun 2014. Tahun 2017 sampai 2020 jadi kader Partai Demokrat. Di tahun 2023 menjadi kader Partai Gerindra. Lalu di tahun 2025 gabung PDIP. Punya law firm bernama Ferdinand Hutahian dan Co Law Firm. Pernah mendirikan organisasi di Energi Watch Indonesia. Mendirikan Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri, tapi secara political power Anda masih lemah. Scoring ketokohan politiknya baru hanya sebatas komunikator dan belum cukup kuat untuk menjadi komander. Bahkan hasil scanning saya cuma kasih rate 3/10 untuk political power Anda dan 5/10 dari sisi electoral power. Jadi balik lagi, dari analisis intelijen yang saya punya, kami yang Anda maksud itu siapa? Wong Anda saja tidak punya loyalis, gerbong yang cukup kuat, boro-boro mau melawan gerakan rakyat. Bahkan untuk menjatuhkan kredibilitas selebgram atau tiktoker saja, saya kira Anda mungkin masih belum mampu. Afiliasi politik Anda masih kelihatan sangat pragmatis, menunggu siapa yang mau memungut Anda. Jika Anda pernah ikut sekolah kader di PDIP, Anda pasti tahu siapa itu kaum Marhaen. Apa itu ideologi Marhanisme? Dan siapa pengusung ideologinya? Apa yang Anda lakukan saat ini bukanlah ciri seorang Marhaenis. Apa yang Anda sampaikan ke media itu tidak sejalan dengan cita-cita Bung Karno. Jadi yang bisa saya simpulkan, tujuan Anda bukan menetap di PDIP, tapi menunggu dipungut lagi oleh Gerindra. Ini adalah pesan saya kepada AMPB, Aliansi Yang tidak saya hormati Bapak Ferdinand Hutahian. Ada apa ini dengan Bapak? Kenapa ada rakyat yang menyuarakan undang-undang perampasan aset kok sepertinya Anda panik? Gak perlu panik Pak kalau Anda tidak punya kasus korupsi. Juga gak perlu panik kalau partai Anda itu bersih dari korupsi. Karena apa? Undang-undang ini kan ditujukan untuk para koruptor, bukan untuk golongan tertentu. Ya. Dan bagi teman-teman rekan-rekan yang menyuarakan undang-undang perampasan aset, semangat terus, kalau perlu hukum mati untuk para koruptor. Karena apa? Yang membuat hancur ekonomi di negeri ini salah satunya adalah koruptor. Ya, jangan sampai koruptor itu menggunakan uang hasil korupsinya untuk memecah belah sesama anak bangsa, untuk membuat gaduh di negeri ini, untuk mengadu domba kita semua. Ya, pokoknya tetap suarakan undang-undang perampasan aset. Semangat. Saya mau bales VT video dari orang tersebut. Saya nggak kenal, tapi sudah nyindir-nyindir ANPB. ANPB itu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. ANPB bukan ormas, bukan LSM, dan tidak didaftarkan. Tidak ada ketua atau organisasinya. Hanya perkumpulan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Katanya tadi orang itu bilang membawa isu perampasan aset. Ini bukan isu, ya, ini keinginan masyarakat Indonesia untuk segera disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Yang diminta masyarakat Indonesia nggak aneh-aneh.
cukup hukum mati atau sahkan RUU perampasan aset secepatnya. Kita itu orang desa ya, kita di desa, orang Pati, sampai ke Jakarta, tujuannya hanya 2. Sahkan segera RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Biar tidak ada kecemburuan. Hukum jangan tumpul ke atas, lancip ke bawah. Hukum harus